Ya, semua usaha juga pasti takut gagal. Cuman ya maksudnya kan kita nggak tahu, banyak sih contoh yang orang-orang yang successful banget di dunia ini kayak mungkin dapat rejection atau penolakan berapa ratus kali sampai akhirnya dia sekarang besar sekali, itu tuh banyak. Jadi jangan nyerah aja ya. Justru kayak itu kegagalan pertamamu adalah dengan takut gagal Iya. Yang susah itu first step. Langkah pertama tuh begitu udah tahu udah ngelewatin, ya udah kita berjalan aja sih. Oke. Jangan lupa berdoa ya. Itu penting. Ini masukin. Iya, tuh kan aku ngobrol mulut ya. Tips untuk ibu-ibu memulai usaha di rumah. Nomor 1, harus suka sama apa yang mau dibuat usaha ya. Misalnya mau bikin usaha baju atau mau bikin usaha kue. Jadi under circumstances apapun, dalam keadaan apapun, dia nggak akan ninggalin hal yang dia buat atau bisnis yang dia kerjakan karena ya emang dia suka sekali, dia cinta sekali sama bisnisnya. Jadi dia melakukannya dengan senang hati gitu. Nah itu yang akan tahan lama sih sebenarnya. Ya, jadi menurut aku sih tipsnya cuma 1 ya, serius, fokus dan cari apa yang kita suka. Dia udah darah itu aja. Udah ada Kak. Ini kita mau diapain ini, Wi? Ini mau Masukin oven. dimasukin oven, ovennya udah di preheat. Iya, yang terkenal itu kan dari Dewi brownies-nya kan. Oh, itu tuh yang hits, brownies paling hits di Jakarta. Oh, thank you. Nah, kita mau belajar ini dong. Setelah ini kan pasti kan setelah matang terus harus dikemas kan. Nah, kita pengen lihat juga gimana cara pengemasannya kayak gitu-gitu. Boleh nggak? Boleh. Boleh Ada ya. situ. Oh, oke. Kita mau lihat situ. Ya. Yuk, let's go. Sebenarnya kalau nentuin harganya susah nggak nih? Kalau misalnya kayak 1 loyang sama setengah, apakah yaudah tinggal bagi 2 aja harganya? Sebenarnya, enggak gitu. Sebenarnya yang setengah loyang itu Lebih mahal ya, kosnya jadi lebih mahal gitu. Yang terkenal itu kan dari Dewi brownies-nya kan. Oh, itu tuh yang hits, brownies paling hits di Jakarta. Oh, thank you. Nah, kita mau belajar ini dong. Setelah ini kan pasti kan setelah matang terus harus dikemas kan. Nah, kita pengen lihat juga gimana cara pengemasannya kayak gitu-gitu. Boleh nggak? Boleh. Boleh ya. Oh, oke. Kita mau lihat situ. Ya. Yuk. Oke. Ini kalau kita ngomongin dari tadi ngomongin brownies, kemarin aku juga sempet tuh bawa ke kantor ya kan. Dasar. Kantor kan ended. Iya bener sekali. Ini udah jadi ya? Ini udah jadi, mau dipindahin ke packaging box ya. Sebenarnya sih kalau mau lebih cantik tuh pinggirnya dipotong lagi ya. Tapi karena satu dan lain hal, orang lebih suka pinggir-pinggir ya. Iya karena itu yang agak kering-keringnya kerasa gitu ya. Itu enak. Iya, nah justru aku nggak potong karena sebenarnya ada cerita tersendiri lah ya kenapa harus pakai loyang ini, kenapa nggak aku Iya, potong. loyangnya kenapa agak nggak beda ini. ya kalau dia. Sebenarnya kalau nentuin harganya susah nggak nih? Kalau misalnya kayak 1 loyang sama setengah, apakah yaudah tinggal Oke. bagi 2 aja harganya? Sebenarnya, enggak gitu. Sebenarnya yang setengah loyang itu Lebih mahal ya, kosnya jadi lebih mahal gitu. Iya, satu box itu kan 165.000 yang aku punya. Oh, ini. Oke. Kalau yang setengah loyang aku charge-nya 95.000 karena apa? Boxnya lebih mahal, lebih rumit Yes. dan dan apa sih? Jadi kita encourage orang-orang untuk beli yang satu box aja. Gitu. Iya. Terus Itu desain sendiri. logonya itu Ya, gimana? ini ada yang desain tapi sesuai keinginan aku. Jadi gini kayak misalnya aku pengen dus kuenya itu nggak kayak dus kue yang lain gitu. Iya, Misalnya kita ini kan kan harus tebel beda. gitu kan. Ini kan kayak mungkin kayak dus-dus seperti itu kan biasanya pizza tuh ya yang dibungkus pakai dus yang kayak gini, Iya, bukanya iya. begini. Ya kan modelnya kayak model bungkus dus pizza gitu. Nah, itu yang aku pengen kasih jadi walaupun banyak yang punya bikin brownies, tapi pengen kelihatan dari packaging juga beda, rasanya juga beda gitu aja. Oke. Sih. Jadi inovasi aja. Tadi setelah aku lihat Mbak Dewi ngajarin tentang tips-tips usaha kuliner, aku jadi termotivasi juga sih ya buat buka usaha kuliner. Cuma kayaknya aku masih agak ragu gitu loh, apakah aku bisa buka usaha kuliner dengan resiko yang untung ruginya juga masih aku belum tahu gitu.
Jadi ya mudah-mudahan aku bisa deh. Oh, Stok gitu. apa aja sih Mbak tuh yang kalau misalnya mau usaha di rumah itu apa yang kita harus stok gitu di rumah? Niat yang pertama sih Niatnya. kayaknya. Niat sama modal. Niat sama modal. Ya sama modal sama ini kali ya. Ya. Skill dan keterampilan juga harus ada ya. Misalnya kita expert banget bikin puding gitu. Ya udah kita coba sell aja, kita coba jual dulu puding yang kita bisa bikin. Kita kasih orang-orang kalau udah suka nanti baru inovasi yang baru. Jangan Iya. baru awal-awal udah pengen Coba ini Oh, dong. coba ini, coba itu. belum apa-apa udah 10 macam puding, ntar juga orang pusing gitu. Jadi yang penting kita jual 1-2 nggak apa-apa, kasih orang cobain makanan kita enak apa enggak. Kalau misalnya udah enak ya enak, nah kita keluarin produk baru, orang jadi penasaran, oh iya pudingnya ya? aja Apa enak, nih? iya. Iya. Yang kedua ini pasti enak juga nih, soalnya kalau bikin kue enak gitu. Ya kayak Oh, waktu berapa itu kan jenis? brownies dulu awalnya ya. Ya, enggak ada milk pie, ada financier, terus ada banana bread, Ada ada itu apa? brownies, Financier ada tuh yang ya itu kan? financier yang kecil-kecil Iya, ada. lah. Base-nya almond itu, terus ada kue tart dulce de leche, terus ada tart choco scrum sekarang sama tart cheese sprinkle yang banyak tadi ya. Banyak sekarang ya. buat. Bener-bener. Ini juga resep yang udah tercipta sekarang juga berkat hasil dari trial and error kan Iya, pastinya. iya. gitu Dan marketing kan. juga paling penting di Iya, usaha ya. marketing, promosi, kalau kita menggunakan sosial media, kita harus punya, ya namanya sosial media, ya pasti adanya cuma gambar. Gimana caranya bikin orang ngiler dan pengen makan makanan yang kita buat gitu. Nah, hari ini tim Solusi Mama sudah mengajak Kiki ke 2 tempat. Semoga bisa menjadi alternatif bagi Kiki untuk membuka usaha dan dia bisa memilih mana yang paling cocok untuk dirinya. Dan buat para mama dan para ibu-ibu yang merasa punya masalah, jangan khawatir untuk bisa langsung menghubungi tim Solusi Mama melalui email kami di solusimama.gtv atau melalui Twitter kami di @solusimama_gtv.